Oke, pada materi sebelumnya kita sudah membuat fungsi AutoList dengan metode dari ActiveX ya. Nah, di sini saya coba ngulik lebih dalam. Di sini argumennya untuk art circle ya. Di sini tertulis center ini untuk pusat lingkarannya tipenya varian, kemudian radius tipenya double ya. Ini di AutoList mungkin baru ya, karena di AutoList cuma mengenal misalnya bilangan pecahan, number ya, pecahan dan integer, kemudian teks sama tag ya secara umum. Sedangkan kalau di Visual Basic Application ini tipe datanya agak banyak ya. Saya coba misalnya untuk varian ini apa sih? Saya cari di ini ya, di AutoList NDCL, kemudian kita coba dicari di sini developer guide-nya, kemudian ActiveX relative concept ya, kemudian yang ini about using the flow function, kemudian ini ya, converting between AutoList and ActiveX data ya. Kita lihat di sini. Misalnya di sini, ini sama persis kebetulan ya, ini untuk membuat lingkaran, di sini center, ini tipenya varian, kemudian radius double. Nah, kita lihat di sini penjelasannya lumayan panjang ya, silakan teman-teman baca sendiri. Saya coba meringkasnya di PowerPoint ya. Dari developer guide-nya atau kayak tadi saya coba terjemahkan ya sebisa saya. Silakan ditambahkan atau dikoreksi ya, saya sangat terbuka karena saya menerjemahkannya juga untuk bahasa pemrograman VBA saya juga nggak terlalu paham ya, belum terlalu paham, tapi tertarik ya, mungkin kedepannya saya juga ingin belajar VBA meskipun nggak dalam, biar mungkin pemahaman ActiveX-nya agak lebih paham ya, lebih paham. Di sini saya mengartikan varian adalah struktur data yang bisa berisi atau merepresentasikan berbagai tipe data seperti string, integer, dan array. Dalam struktur data varian terdapat informasi dari tipe data yang tersimpan. Kemudian fungsi AutoList ActiveX yang berhubungan dengan varian ini salah satunya adalah flag make varian, yaitu untuk membuat varian. Ini argumennya 2 ya, tapi opsional ya, ini 2 tapi keduanya adalah opsional. Misalnya ini adalah nilainya, value-nya. Argumen pertama adalah value, yaitu nilai data AutoList ke varian. Kemudian argumen keduanya tipe, ini bisa ini ya, berisi konstanta atau simbol, misalnya flag VBMT, atau bilangan integer sesuai nilai dari evaluasi ini. Misalnya sebenarnya flag VBMT ini kalau di AutoList akan dievaluasi akan menghasilkan 0 ya, berarti sama aja, misalnya mau bikin tipe data flag VBMT bisa ditulis flag VBMT atau langsung angka 0 ya. Kemudian flag VB0 ini bilangan integernya adalah 1, ini untuk empty data ya. Kemudian untuk integer, nah ini untuk integer kalau di VBA nanti ada integer ini untuk short in ya, kemudian ada juga integer untuk tipe yang long, mungkin datanya lebih panjang ya, silakan baca langsung di developer guide-nya ya untuk jangkauannya. Jadi untuk
flag VP integer ini sama aja dengan mengevaluasinya menghasilkan nilai 2 ya. Untuk VP long ini 3. Kemudian untuk bilangan pecahannya, float numbernya atau ini ada 2 ya. Ada float point ini untuk yang jangkauan lebih kecil, sedangkan kalau yang 2 ini flag VP double ya. Dan seterusnya ya. Ini silakan teman-teman untuk lebih detailnya bisa di developer guide-nya. Kemudian untuk fungsi autolist ActiveX yang berhubungan dengan varian lainnya, ini ada flag varian type ya. Ini mengembalikan jenis data dari argumen varian. Nanti mengembalikannya mungkin berupa bilangan integer ya. Kemudian flag varian value ini mengembalikan nilai data dari argumen varian. Kemudian untuk mengubah jenis data, kita gunakan fungsi flag varian change type. Kemudian shift arrays ya, ini saya coba cari istilah array ini ya di googling, saya coba terjemahkannya struktur data yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan item atau data yang bertipe sama ya. Ini secara umum ya jika kita lihat di Google. Tapi kalau di VBA mungkin ini juga agak rancu ya, karena untuk array nanti yang tipenya varian ya, meskipun sama-sama varian, tapi kan varian itu nanti bisa tipenya juga beda-beda. Jadi ya sama seperti list kalau menurut saya ya. Silakan teman-teman mungkin ada tambahan. Saya juga ini agak kurang paham ya untuk array di VBA ya, karena ini ada tipe data varian yang isinya bisa macam-macam juga ya. Kemudian shift arrays ini ya disebut aman karena kita tidak dapat secara tidak sengaja menetapkan nilai di luar batas array dan menyebabkan terjadinya pengecualian data atau data exception ya. Kemudian fungsi untuk membuat shift arrays ini ada flag shift array. Ini tipe datanya ya. Kemudian argumen pertama adalah tipe datanya. Kemudian argumen berikutnya ini berupa list untuk menunjukkan batas bawah dan batas atasnya ya, jumlahnya. Jadi untuk satu dimensi misalnya ini cukup argumen yang kedua, sedangkan berikutnya untuk menambahkan dimensi yang ke n ya. Kemudian untuk memberikan nilainya kita gunakan flag shift array put element ya. Dengan ini argumen pertamanya adalah objeknya ya atau variabelnya, kemudian berikutnya adalah indeksnya, kemudian nilainya. Kemudian untuk mengisinya kita gunakan flag shift array fill ya. Ini kalau ini langsung datanya berupa list ya, seperti konversi jadi ya. Autolips juga menyediakan fungsi-fungsi khusus ya untuk membuat shift arrays, misalnya untuk membuat koordinat 3 dimensi kita bisa gunakan fungsi flag 3D point ya, kemudian argumennya berupa list. Nah ini untuk khusus 3D point argumennya bisa list ataupun nanti bilangan ya, dimana dua bilangan pertama atau dua argumen pertama adalah wajib, berikutnya adalah opsional. Kemudian untuk membuat koordinat 2 dimensi kita bisa gunakan
Ini flag to the point ya. Ini sama ya argumennya dengan yang sebelumnya, hanya saja untuk yang kalau argumennya berupa bilangan hanya bisa menerima 2 argumen saja karena ini khusus untuk 2D. Kemudian untuk membuat koordinat 2 dimensi bisa juga tadi ya untuk menggunakan bisa juga menggunakan flag 3D point dengan 2 argumen saja yang diisi ya. Kemudian untuk membuat shift arithmetic transformasi kita gunakan flag dimetrik ya. Kemudian untuk mengubah shift arrays menjadi list, jadi jika kita sudah punya shift arrays kemudian ingin melihat datanya bisa gunakan flag shift array list. Oke, saya kira untuk prakteknya di materi berikutnya saja ya, takutnya terlalu lama. Oke, terima kasih.